Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, marilah kita belajar IPA dengan materi GLB dan GLBB bersama saya, Ermi Wahyuni. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis perbedaan konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum melangkah lebih jauh membahas mengenai GLB dan GLBB, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya membentuk garis lurus. Berdasarkan jenisnya, gerak lurus dibagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dari sini mungkin ada yang menanyakan, apa sih perbedaan antara GLB dan GLBB? Kita simak slide berikutnya. Berdasarkan pengertiannya, GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya baik besaran maupun arahnya selalu tetap. Contohnya, jika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 50 km per jam, artinya mobil tersebut menempuh jarak 50 km dalam 1 jam. Sedangkan GLBB yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan berubah beraturan. Contohnya, ketika menaiki sepeda tanpa dikayu pada jalan menurun, sepeda akan bergerak semakin lama, maka akan semakin cepat. Perbedaan GLB dan GLBB yang kedua berdasarkan cirinya. Pada GLB, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda, GLB, kecepatan bendanya tetap atau konstan dalam artian tidak berubah selama dia bergerak. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau nilai A sama dengan 0. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik V terhadap T, di mana grafiknya bisa kita lihat membentuk garis lurus dengan jarak tempuh pada grafik sama dengan luas daerah arsiran di bawah grafik, yaitu membentuk persegi panjang. Maka jarak sama dengan luas persegi panjang. Sedangkan pada GLBB, lintasannya masih berupa garis lurus, namun pada kecepatan benda berubah beraturan. Dalam artian bisa saja meningkat atau bisa saja menurun. Yang ketiga, pada benda mengalami percepatan tetap atau dalam artian nilai A sama dengan konstan atau tetap. Karena kecepatan yang ada pada GLB itu berubah secara beraturan, maka diperolehlah A itu tetap atau konstan. Yang keempat, grafik V terhadap T miring ke atas atau ke bawah. Jadi, dia akan ke atas bila mana kecepatannya semakin meningkat atau naik. Dia akan mengarah ke bawah bila mana kecepatannya semakin menurun. Seperti pada grafik yang ada. Dia membentuk segitiga siku-siku sehingga jaraknya bisa diperoleh dengan cara mencari luas segitiga siku-siku. Berdasarkan rumusnya, perbedaan GLB dan GLBB bisa kita lihat bahwa untuk memperoleh jarak pada GLB bisa menggunakan rumus ST sama dengan S0 ditambah V kali T. Sedangkan untuk kecepatan bisa diperoleh dengan cara ST per T atau ST dibagi waktu, di mana keterangannya bisa kita lihat bahwa S0 itu adalah posisi mula-mula, sedangkan ST adalah posisi akhir, dengan satuan masing-masing bisa berupa meter atau
kilometer. Untuk V0 itu merupakan kecepatan awal, sedangkan Vt adalah kecepatan akhir dengan satuan masing-masing bisa berupa meter per sekon atau kilometer per jam. Dan T adalah selang waktu benda selama dia bergerak dalam satuan sekon atau jam. Untuk rumus penentuan jarak pada GLBB bisa diperoleh dengan cara ST sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2, di mana ST ini tetap posisi akhir, V0 itu adalah kecepatan awal atau mula-mula, T di sini adalah waktu, dan A di sini adalah percepatan. Sedangkan untuk memperoleh kecepatan pada GLBB, kita bisa menggunakan kedua rumus ini bergantung pada apa yang diketahui pada soal tersebut, di mana Vt itu sama dengan V0 ditambah A kali T, atau Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, dengan A merupakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon pangkat 2 atau kilometer per jam pangkat 2, di mana A bisa saja bernilai positif, bisa bernilai negatif, bergantung pada jenis GLBB-nya. Jika GLBB-nya digolongkan GLBB dipercepat, dalam artian nilai kecepatannya semakin lama semakin bertambah, maka A bernilai positif, sedangkan jika GLBB jenisnya adalah GLBB diperlambat, maka nilai A bernilai minus karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Perbedaan keempat dari GLB dan GLBB berdasarkan grafiknya. Kita bisa lihat grafik GLB. Untuk grafik hubungan jarak terhadap waktu atau S terhadap T, grafiknya berupa grafik meningkat dari 0 miring ke atas, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T berupa garis lurus mendatar. Sedangkan pada GLBB bisa kita lihat jika digolongkan sebagai GLBB dipercepat dalam artian kecepatannya semakin meningkat, maka grafik jarak terhadap waktu membentuk kurva mengarah ke atas, sedangkan grafik V terhadap T membentuk garis miring ke atas. Jika GLBB diperlambat dalam artian kecepatannya menurun, grafiknya membentuk kurva menurun untuk jarak terhadap waktu, sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu membentuk grafik dengan garis miring menurun. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.